Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja kita memasuki pada materi dasar-dasar perilaku sosial yang terbagi atas beberapa poin. Yang pertama adalah perilaku sosial manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kehadiran orang lain. Kebutuhan seseorang terhadap orang lainnya dalam kehidupan tampaknya sangat bervariasi. Ada pendapat bahwa manusia adalah bagian dari dunia keteraturan yang alamiah dan rasional, sehingga mempunyai tanggung jawab yang satu dengan yang lainnya dan secara bersama-sama mengejar kebahagiaan. Hal ini menyebabkan terjalin interaksi sosial yang bersifat kooperatif, etis, saling menolong, dan saling mencintai. Sebaliknya, ada berpendapat bahwa manusia pada dasarnya bersifat hedonistik, egois, mau menang sendiri. Manusia berinteraksi dengan manusia lainnya dalam rangka memanfaatkan orang lain untuk memperoleh keuntungan sendiri, untuk menjaga keamanan diri sendiri, atau untuk mengejar keuntungan diri sendiri. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam upaya menjelaskan tentang hakikat manusia terdapat berbagai pandangan dari para pemikir. Pandangan tersebut diantaranya: yang pertama, manusia sebagai hewan. Dasar pikiran dari pandangan yang beranggapan bahwa manusia sebagai hewan adalah bahwa manusia memiliki berbagai naluri dasar yang mengendalikan dan mengarahkan perilakunya agar dapat bertahan dari segala ancaman, yaitu makan dan minum, hubungan seks, pertahanan diri, pertahanan kelompok terhadap serangan dari luar. Naluri atau insting dasar yang dimiliki manusia seperti yang disebutkan oleh Sigmund Freud adalah insting kehidupan atau eros dan insting kematian atau agresi atau thanatos. Insting kehidupan ini mendorong manusia untuk bertingkah laku yang mengarah kepada kelangsungan dan perkembangan kehidupan manusia. Sementara insting kematian mengarah kepada pengerusakan atau penghancuran. Menurut Freud, bagaimanapun variasi perilaku manusia dapat ditelusuri sehingga ditemukan bahwa dasar dari perilaku tersebut didorong oleh kedua insting tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama. Nah, yang kedua adalah manusia sebagai pencari keuntungan. Manusia pencari keuntungan berarti manusia senantiasa mengejar kesenangan dan menghindari ketidakenakan atau kesakitan. Hal ini disebut sebagai hedonisme. Pandangan ini melihat manusia bertingkah laku mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, keluarganya, ataupun untuk kelompok kecilnya. Pandangan ini dikembangkan oleh Thibaut atau Kelly dalam psikologi untuk digunakan menjelaskan perilaku manusia. Teori ini disebut teori timbal balik yang menjelaskan bahwa dalam interaksi manusia berlaku prinsip untung rugi. Bila mana dalam interaksi sosial tersebut diperoleh keuntungan yang lebih besar dari kerugian, maka interaksi sosial tersebut dipertahankan oleh individu. Sebaliknya, bila dalam interaksi tersebut lebih banyak kerugian yang diperoleh, maka interaksi tersebut dihentikan, dicari interaksi lain yang lebih menguntungkan. Nomor 3, manusia sebagai pencari ilmu. Pandangan lain adalah manusia merupakan makhluk yang cenderung untuk mengerti atau memahami lingkungannya, fisik dan sosial. Selanjutnya, berkeinginan untuk mengontrol dan melakukan prediksi terhadap lingkungannya. Manusia memiliki kecenderungan berpikir sebab akibat dengan menggolong-golongkan segala sesuatu, baik, buruk, benar, salah, dan sebagainya, sebagaimana layaknya setiap ilmuwan. Pandangan bahwa manusia itu bagaikan ilmuwan dikemukakan, antara lain oleh aliran psikologi kognitif. Pengaruh Lewin pada aliran psikologi kognitif adalah bahwa manusia ingin mengerti lingkungannya dalam keadaan yang dapat diramalkan dan jika dapat dikendalikan. Jika keadaan tidak dapat dimengerti, diramalkan, atau dikendalikan, akan timbul keadaan yang disebut disonansi kognitif atau kognitif disonansi. Nomor 4, manusia sebagai bagian dari lingkungan fisika. Menurut pandangan ini, setiap gerak manusia merupakan refleksi dari operasi gabungan dari berbagai daya yang ada di lapangan. Jadi, analog dengan jatuhnya sebuah bola yang merupakan hasil daya tarik bumi.
Dengan demikian, motivasi menurut Hopkins adalah gerak miniatur atau miniatur motion di dalam tubuh. Model Newton ini digunakan untuk menerangkan hubungan antar manusia. Anak yang meraih kue di atas meja disebabkan karena kue yang memiliki daya tarik yang kuat bagi anak. Demikian juga seorang pemuda mengejar seorang gadis yang dicintainya. Gadis itu mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi si pemuda, sehingga ia mau mengorbankan segala-galanya bagi si gadis. Dan kampung halaman yang sudah ditinggalkan mempunyai daya tarik yang sangat kuat bagi para pemudik pada waktu lebaran. Selanjutnya, adapun faktor mendasari perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan proses interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, di mana individu yang satu dapat mempengaruhi individu lainnya sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik, menurut Bimo Waltito. Sementara James P. Chaplin mengemukakan bahwa interaction atau interaksi yang pertama, suatu relasi antara suatu sistem yang terjadi sedemikian rupa sehingga kejadian yang berlangsung pada suatu sistem akan mempengaruhi kejadian yang terjadi pada sistem lainnya. Yang kedua, satu pertalian sosial antara individu sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang pertama adalah imitasi. Gabriel Tarde menyatakan bahwa seluruh kehidupan sosial manusia didasari oleh faktor imitasi. Meskipun pendapat ini berat sebelah, namun peranan imitasi dalam interaksi sosial tersebut tidaklah kecil. Terbukti misalnya pada anak-anak yang sedang belajar bahasa. Ia mengimitasi orang-orang di sekitarnya, utamanya orang tua, untuk mengulang-ulang bunyi kata-kata, melatih fungsi lidah dan mulut untuk berbicara. Proses imitasi ini juga terjadi pada cara berperilaku tertentu, seperti misalnya memberi hormat, cara berterima kasih, dan sebagainya. Nah, adapun syarat-syarat terjadinya imitasi adalah yang pertama, terdapatnya minat, perhatian yang cukup besar terhadap sesuatu yang ingin diimitasi. Yang kedua adalah adanya sikap yang menjunjung tinggi atau mengagumi hal-hal yang hendak diimitasi. Kemudian yang ketiga adalah individu yang melakukan imitasi suatu pandangan atau tingkah laku, biasanya karena hal itu mempunyai penghargaan sosial yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah sugesti. Sugesti dapat diartikan sebagai pengaruh psikis, baik yang datang dari diri sendirinya maupun dari orang lain, yang umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. Dilihat dari sumbernya, sugesti ini dibedakan menjadi dua, yaitu autosugesti yang merupakan sugesti terhadap diri yang datang dari diri sendiri, dan heterosugesti yaitu sugesti yang datang dari orang lain. Terdapat beberapa keadaan yang mempermudah terjadinya sugesti pada diri seseorang, yaitu yang pertama, sugesti karena hambatan berpikir. Seseorang akan mudah tersugesti bila orang tersebut mengalami hambatan dalam berpikir, sehingga ia tidak memiliki daya kritis terhadap stimulus. Kemudian yang kedua, sugesti karena pikiran terpecah. Pikiran terpecah ini menyebabkan seseorang atau kelompok mengalami kebingungan sehingga ia atau mereka tidak dapat lagi memastikan hal-hal yang benar atau yang harus dilakukan dan tidak dapat memutuskan pilihan-pilihan yang tepat. Yang ketiga ada sugesti karena otoritas. Otoritas yang dimaksud ini dapat berarti adanya keahlian, kewenangan, atau prestis sosial yang dimiliki oleh seseorang. Yang keempat ada sugesti karena mayoritas. Pada umumnya, individu lebih mudah menerima pendapat atau pandangan yang didukung oleh mayoritas kelompok atau anggota masyarakat. Kemudian yang kelima ada sugesti karena will to believe. Individu biasanya akan lebih mudah menerima atau menyetujui suatu pendapat, di mana pendapat tersebut telah diketahui secara samar-samar atau memiliki pendapat yang sama sebelumnya. Faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial yang ketiga adalah
Identifikasi. Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain, baik secara fisik maupun secara mental. Misalnya, seorang anak laki-laki berperilaku sama dengan ayahnya, atau seorang anak perempuan berperilaku sama dengan ibunya. Faktor terakhir yang melandasi berlangsungnya interaksi sosial adalah simpati. Simpati dapat diartikan sebagai adanya perasaan ketertarikan seseorang terhadap orang lain. Hal ini pun terjadi tidak berdasarkan atas pikiran atau pertimbangan logis, tapi atas dasar penilaian perasaan seperti yang terjadi pada identifikasi. Adam Smith menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk dasar simpati, yaitu yang pertama simpati yang timbul secara spontan dan yang kedua simpati yang sifatnya lebih rasional. Nah, simpati yang timbul secara spontan, misalnya ketika kita melihat seseorang yang terkena musibah, misalnya jatuh dari motor, maka secara cepat kita juga merasakan ngeri. Maksudnya perasaan ngeri yang dirasakan itu seperti halnya kita sendiri yang mengalami hal tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengalaman tentang jatuh, sehingga ketika kita melihat orang lain jatuh, kita mensangkut pautkan dengan pengalaman kita sendiri. Nah, selanjutnya simpati yang sifatnya lebih rasional. Artinya bersimpati kepada seseorang meskipun kita tidak merasakan sebagaimana yang dirasakan orang tersebut. Misalnya nih, ketika seseorang menerima hadiah yang banyak, kita bersimpati terhadap orang tersebut meskipun kita belum pernah mengalami hal yang serupa dan belum mengetahui perasaan yang dialami oleh orang tersebut.